Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gunawan, NPM 2017-4350-1944. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya dengan judul skripsi perancangan sistem informasi intensif kinerja pegawai PT Multiperanti Jaya menggunakan Java NetBeans dengan implementasi perhitungan PPh 21 metode gross up. Alasan dibuatnya aplikasi ini dikarenakan PT Multiperanti Jaya dalam membuat laporan perhitungan PPh 21 metode gross up dinilai masih kurang efisien, serta tidak adanya integrasi data yang baik dan rekonsiliasi data. Oleh sebab itu, dibuatlah aplikasi ini yang memungkinkan dalam perhitungan PPh 21 metode gross up menjadi lebih cepat dan dibuatnya integrasi data yang baik serta rekonsiliasi data pada laporan perhitungan PPh 21. Baik, langsung saja saya demokan aplikasinya. Di sini untuk menu loginnya ada username dan password. Kita masukkan saja username-nya admin dan passwordnya admin. Lalu kita klik button sign ini. Nah, di sini untuk tampilan menu aplikasi saya, di mana di sini ada employee page, ada absent page, ada debt page, ada salary page, dan ada PPh 21 page. Masuk ke dalam employee page atau menu karyawan. Di dalam menu karyawan sini terdapat beberapa fitur, diantaranya ada add new data, ada delete all data, print all data, dan upload file XLS. Untuk memasukkan datanya kita tinggal klik saja add new data, lalu akan muncul form new employee. Nah, di sini terdapat field nick, field nama, NPWP, jabatan, status PTKP, dan gaji pokok. Untuk status PTKP-nya di sini ada 9, diantaranya ada TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, K3, KI0, KI1, KI2, dan KI3. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja saya masukkan datanya. Saya masukkan nicknya 1 atas nama Gunawan. Untuk NPWP-nya kita masukkan 1, jabatannya kita masukkan staff. TK-nya status PTKP kita pakai TK0, untuk gaji pokoknya kita pakai 10 juta. Lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan, maka akan muncul pada table yang ada di menu employee page ini. Nick-nya, nama NPWP. Untuk mengeditnya kita tinggal klik saja button action edit di sini. Kita klik maka akan muncul form information. Nah, di sini field yang tadi sudah kita masukkan. Apabila ingin kita edit, tinggal kita ganti saja. Contohin NPWP-nya kita ganti jadi 1, 2, 3. Lalu kita klik ubah. Nah, maka dia otomatis akan terubah. Untuk button print-nya tinggal kita klik saja. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ada nick, nama, NPWP, jabatan, status PTKP, dan gaji pokok. Untuk tampilan fullnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke menu absent page atau menu absensi. Di dalam menu absensi terdapat beberapa fitur, diantaranya ada add new data, ada delete all data, print all data, dan upload file XLS. Untuk menambahkan datanya kita tinggal klik saja add new data. Lalu akan muncul form new absent employee. Di sini terdapat field nick, periode, field masukan, absen, dan izin. Untuk nicknya sendiri di sini sudah terkoneksi dengan menu employee page sebelumnya, maka dengan otomatis dia akan membuat combo box seperti ini. Lalu kita klik saja 1. Untuk periodenya sendiri di sini disesuaikan dengan periode tutup absen pada PT Multiperanti Jaya, itu tanggal 25. Nah, untuk masuknya sendiri, jumlah masuknya kita sini masukkan 26, absennya 0, dan izin 0. Karena jumlah maksimal periode masuk kerjanya adalah 26 hari. Lalu kita klik button simpan. Ya, data berhasil ditambahkan, maka akan muncul di data table seperti berikut ini. Nick, nama, periodenya, dan namanya sudah terrekonsiliasi oleh menu employee page sebelumnya.
Lalu bila ingin mengedit tinggal klik saja, maka akan muncul form edit ini. Coba kita ubah absennya jadi 1, maka di sini otomatis akan kita kurangi menjadi 25. Lalu kita klik ubah. Nah, di sini data berhasil diedit. Nah, apabila ingin mencetak datanya, kita tinggal print all data saja. Ini untuk tampilan laporannya. Absensi ada nick, ada nama, jabatan, periode, absensinya ada masuk, absen, dan izin. Untuk tampilan fullnya seperti ini. Berikutnya kita masuk ke date page atau menu peminjaman. Di dalam menu peminjaman ini terdapat beberapa fitur, diantaranya ada add new data, ada delete all data, dan print all data. Untuk add new datanya sendiri adalah memungkinkan kita untuk memasukkan data secara manual. Untuk masukkannya coba kita klik saja, maka akan muncul form new debt employee. Di dalamnya terdapat field nick, periode, peminjaman, serta pengembalian. Untuk nicknya sendiri di sini juga sudah terintegrasi ya dengan menu employee sebelumnya. Langsung kita klik saja 1. Untuk periodenya sendiri di sini kita menyesuaikan dengan periode absennya. Serta untuk peminjamannya sendiri coba kita masukkan 100.000 ya. Maka pengembaliannya 0, lalu kita klik simpan. Data berhasil ditambahkan, maka akan masuk ke dalam data table seperti di bawah ini. Peminjamannya adalah 100.000, karena pengembaliannya 0, maka sisanya menjadi 100.000. Apabila ingin mengeditnya, tinggal kita klik saja button edit yang ada di menu action ini, lalu akan muncul form informasi seperti ini. Coba kita edit menjadi 50.000. Data berhasil diedit menjadi 50.000 dan sisanya 50.000. Apabila kita ingin mencetak laporannya, tinggal klik saja menu, langsung print all data. Untuk tampilan laporannya seperti ini. Peminjaman ada nick, nama, jabatan, periode peminjaman, pinjaman, pengembalian, dan totalnya berapa. Total ini hasil dari pinjaman dikurangi pengembalian. Untuk tampilan fullnya seperti ini. Masuk ke menu selanjutnya yaitu salary page atau penggajian. Nah, di dalam salary page terdapat beberapa menu, diantaranya ada refresh all data, ada add new data, delete all data, dan print all data. Refresh all data sendiri di sini memungkinkan kita untuk memasukkan data secara berdasarkan periodenya ya. Tapi secara default dia tidak menginput tunjangan dan lain-lainnya. Maka kita akan menggunakan yang manual saja, yang add new data ini. Lalu kita klik, maka akan muncul form new salary seperti ini. Untuk di dalam form new salary sendiri terdapat beberapa field, diantaranya ada field nick, periode, hari kerja, tunjangan jabatan, tunjangan WMUT, uang makan dan uang transport, tunjangan tidak tetap, tunjangan pulsa, tunjangan penempatan, sewa laptop, insentif, serta lembur. Untuk nicknya sendiri di sini sudah terrekonsiliasi kepada menu absen sebelumnya ya. Kita klik saja. Untuk periodenya sini juga sudah terrekonsiliasi. Untuk jumlah hari kerjanya, karena periode kerja pada PT Multiperanti Jaya itu 26 hari, maka kita masukkan 26 hari. Tunjangan jabatannya kita masukkan 0 saja dulu. Ini masukkan 0, 0, 0, 0. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan ya. Untuk data Gunawan atau jabatannya staff periode 2021 bulan 8 tanggal 25, hari kerja pada bulan itu adalah 26, gaji pokoknya menjadi 9.153.385. Untuk tunjangan jabatannya, tunjangan UMT tetap, tunjangan pulsa, tunjangan penempatan, sewa laptop, insentif, serta lembur. Karena di sini ada pinjamannya. Pinjamannya 50.000, untuk absensinya 25.000 karena dikurangi satu hari ya tidak masuk ya, satu hari tidak masuk itu kenanya 25.000. Untuk gaji brutonya sendiri menjadi 9.590.385.
Untuk totalnya sendiri nanti akan diinput setelah ia melakukan perhitungan PPh 21-nya metode gross up. Bila ingin mengeditnya, kita tinggal klik saja. Coba kita sini, kita kasih tunjangan jabatan. Nah, maka gaji brutonya akan ditambahkan 100.000. Di sini juga tunjangan jabatannya sudah ada. Untuk membuat laporan, kita tinggal saja print all data. Maka akan muncul tampilan laporan seperti ini, yaitu gaji neto dan gaji brutonya. Kenapa di sini gaji bruto dan gaji netonya masih 0? Karena dia belum melakukan perhitungan PPh 21-nya. Apabila untuk sudah melakukan perhitungan PPh 21, maka secara otomatis ini akan terhitung. Untuk tampilan fullnya seperti ini. Ke menu selanjutnya yaitu menu PPh 21 page. Di sini kita akan menghitung PPh 21 metode gross up pada menu salary sebelumnya yang sudah kita masukkan. Di dalam menu PPh sendiri, di sini ada beberapa fitur, diantaranya ada all new data with periode, atau ada add new data juga, ada delete all data dan print all data. Di sini kita akan mencoba memasukkannya secara manual, yaitu add new data. Kita klik saja, maka akan muncul form baru seperti ini, dan di dalamnya terdapat beberapa field, diantaranya ada nick dan field periode. Untuk nicknya sendiri di sini sudah terrekonsiliasi atau bisa juga terintegrasi dengan menu salary sebelumnya. Itu kita klik saja. Untuk periodenya maka akan menyesuaikan, itu ada periode 2021 bulan 8 tanggal 25. Kita klik saja, lalu kita klik button simpan di sini. Nah, maka akan secara otomatis sistem melakukan perhitungan PPh 21 metode gross up dengan data seperti ini di bawah. Itu ada nick 1, namanya Gunawan, jabatan staff, status PTKP-nya TK0, periodenya untuk 2021 bulan 8 tanggal 25. Untuk periode hari kerjanya sendiri adalah 26 hari dengan NPWP 123. Gaji diterimanya itu setelah tadi dihitung tanpa pengurangan ya, jadi tanpa pengurangan peminjaman, jadi 961.538 rupiah. Untuk tunjangan lainnya itu adalah jumlah tunjangan yang ada pada menu salary sebelumnya. Karena kita memasukkan di tunjangan jabatan saja sebesar 100.000 rupiah, maka akan muncul 100.000 rupiah. Untuk gaji bruto per bulannya menjadi 9.690 ini karena sudah ditambahkan dengan tunjangan dan peminjaman. Untuk biaya jabatannya sendiri di sini adalah 5% dari gaji bruto. Jadi 484.519. Untuk iuran pensiunnya sendiri adalah 1% dari gaji brutonya, yaitu 996.154. Untuk total pengurangnya menjadi 580.673. Di sini untuk tunjangan PPh-nya sendiri dihitung berdasarkan total dari gaji neto per tahun, yaitu senilai 323.282. Untuk gaji neto per tahunnya di sini adalah gaji neto yang sebelumnya ditambahkan dengan tunjangan PPh yang ada, lalu dihitung per tahunnya. Untuk PTKP-nya sendiri di sini 54 juta karena ia memiliki status PTKP yaitu TK0. Lalu untuk PKP-nya sendiri adalah gaji neto per tahun ini dikurangi PTKP. Lalu di sini ada perhitungan PPh 21-nya, di mana dibagi menjadi 4, yaitu ada 5%, 15, 25, 30. Karena jumlah pendapatan PKP-nya lebih dari 50, maka dihitungnya melalui dua tahapan, yaitu 5% dan 15%. Untuk 5%-nya sendiri karena ia memiliki NPWP menjadi 2.500.000, serta untuk yang 15%-nya adalah 1.379.389. Di sini perhitungannya menggunakan per tahun ya. Untuk PPh 21 NPWP-nya, nah ini untuk jumlah PPh 21-nya di sini karena kita menggunakan metode gross up, maka harus sama dengan jumlah yang ada pada tunjangan PPh. Nah, di sini sudah sama ya, 323.282. Di sini untuk perhitungan PPh per tahunnya
Jadi 3.879.390, dan sini untuk PPh per bulan ini. Apabila untuk mencetak laporan, tinggal klik saja print all data, maka akan muncul laporan seperti ini: PPh 21 gross up, NIK, nama, NPWP, status PTKP, periodenya. Untuk tunjangan di sini dihitung per tahun, maka akan menghasilkan ini. Untuk lengkapnya seperti ini. Baik, kembali ke menu salary page, di mana di sini kita akan mencetak slip gaji serta melihat perhitungan yang sudah dilakukan pada print laporan, yaitu kita tinggal klik saja print all datanya, maka akan muncul laporan yang sebelumnya, dan gaji brutonya di sini sudah langsung dihitung, ya, dan gaji netonya ini gaji neto setelah mendapatkan ini ya, tunjangan PPh. Close saja. Lalu di sini kita klik untuk slip gaji. Maka akan muncul rincian seperti ini. Yaitu atas nama Gunawan, NIK 1, jabatan grade staff periode 2021-0825. Tunjangan operasionalnya itu adalah tadi 100.000. Tunjangan PPh-nya 323.282, untuk gaji pokoknya 9.615.385. Ini total pendapatannya. Jadi 10.038.667. Untuk pemotongannya sendiri adalah pinjamannya sebesar 50.000, untuk biaya jabatannya sendiri adalah 5% dari gaji bruto. Jadi 484.519. Ya, untuk iuran pensiunnya adalah 1%-nya. Jadi 96.154. Untuk absensinya sendiri, karena ia tidak masuk 1 hari tanpa adanya keterangan, maka dikurangi lagi jadi 25.000. Untuk PPh 21-nya sendiri yang harus dibayarkan jadi 323.282. Untuk total pengurangnya sendiri di sini menjadi 978.955. Dan total gaji yang ia terima pada bulan ini adalah 9.559.712. Sini untuk tampilan lengkapnya. Baik, sekian saja demo aplikasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.